Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pastikan hasil dari tugas akhir saya. Pada perencanaan bangunan Intek, saya lebih mau fokuskan dalam pengendalian banjir. Perencanaan bangunan Intek sebagai pengendalian banjir dengan studi kasus Jalan Budi Raya, Jakarta Barat. Latar belakang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 yang mengatakan bahwasannya tentang peristiwa atau suatu keadaan ketika daerah atau daratan terendam akibat volume air yang meningkat. Lalu, fenomena banjir yang terjadi di studi kasus itu salah satunya adalah curah hujan ekstrim, serta mengingat peran pentingnya dalam menunjang fenomena banjir yang kerap terjadi di studi kasus, perlu diadakannya perencanaan bangunan Intek yang sebagaimana dalam penanganan banjir yang bertujuan untuk mencegah fenomena banjir. Masuk ke tujuan penelitian, yang pertama adalah menanggulangi fenomena banjir, mengetahui kestabilan pada bangunan Intek, serta melengkapi sarana dan prasarana. Perumusan masalah, yang pertama dapatkah bangunan Intek menanggulangi banjir, serta yang kedua efisienkah bangunan Intek dalam menanggulangi banjir. Pada rumusan masalah pertama akan membahas di dua analisis hidrologi serta analisis hidrolika. Dan di rumusan masalah yang kedua akan membahas analisis kestabilan pada bangunan Intek itu sendiri. Masuk ke landasan teori, menurut SNI 03 2401 1991 mengatakan bahwasannya pedoman perencanaan hidrologi dan hidraulik untuk bangunan di sungai adalah bangunan dapat didesain dan dibangun sebagai bangunan Intek yang berfungsi untuk mengendalikan aliran dan angkutan muatan di sungai sehingga dengan menaikkan muka air yang dapat dimanfaatkan secara efisien dengan kebutuhannya. Lalu apa sih secara umum bangunan Intek? Bangunan Intek merupakan suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa yang dibangun di sisi sungai. Pada gambar pojok bawah kanan itu berdasarkan Google bangunan Intek, gambar bangunan Intek yang bersumberkan dari Google. Lalu masuk ke diagram penelitian yang dimulai dengan survei, studi literatur, pengumpulan data, memakai dua, data primer serta data sekunder, lalu masuk ke analisis hidrologi. Di analisis hidrologi akan membahas curah hujan rata-rata pada DHS Grogol, serta membentukkan HSS. Apa sih HSS? Nanti akan dibahas di hasil dan pembahasan. Analisis hidrolika akan memperhitungkan dimensi tubuh bangunan Intek serta dimensi pintu air. Setelah itu, analisis kestabilan. Apabila stabil, hasil perencanaan, lalu ke desain, setelah itu selesai. Masuk ke lokasi penelitian di titik merah, serta gambar kondisi existing. Lalu masuk ke analisis hidrologi akan membahas di dua pembahasan. Yang pertama curah hujan rata-rata pada DHS Grogol serta HSS Nakayasu atau hidrograf satuan sintetik Nakayasu yang akan membahas di debit puncak pada saluran besar serta debit puncak pada saluran kecil. Lalu di sini adalah data yang didapatkan dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Barat khususnya. Dan nilai rata-rata pada 10 tahun terakhir ini ternilai 396,5 mm. Lalu di sini hidrograf satuan sintetik Nakayasu yang bertujuan untuk memperhitungkan pada saluran besar. Yang sebagaimana ternilainya 1,830 meter kubik per detik.
Itu untuk debit puncak pada daerah aliran sungai Jakarta Barat dengan metode hidrograf satuan sintetik Nakayasu. Lalu dengan metode yang sama, di sini memperhitungkan pada saluran kecil. Debit puncaknya 1,25 meter kubik per detik, lalu hujan efektifnya itu ternilai 0,75 meter kubik per detik. Lalu masuk ke analisis hidrolika yang akan dibahas perencanaan pada bangunan intek serta perencanaan pada pintu air itu sendiri. Lalu di sini saya mendesain dengan lebar bentang 1900 mm, lalu 1600 itu adalah jarak antara gate frame dengan bagian sisi tubuh bangunan intek, lalu 1500 adalah jarak antara gate frame dengan pintu air. Lalu yang 1300 adalah jarak bentang bagian dalam pada bangunan intek 1300 mm. Dengan tinggi bangunan intek itu 2950 dan lebar bentang 1900. Lebar pada masing-masing pilar 300 cm. Lalu masuk ke perencanaan pada pintu air. Yang sebagaimana pada gambar sebelah kanan adalah tampak samping dan gambar sebelah kiri adalah tampak depan. Lalu untuk pemasangan gate frame saya bikin atau saya desain dengan tinggi 1 meter. Jadi jadi tinggi antara daun pintu dengan gate frame itu adalah 3450. Kenapa saya buat 1000? Karena saya berdasarkan dengan memperhitungkan analisis hidrologi yang tadi. Debit puncak mau saluran besar serta mau saluran kecil. Serta dengan basis spiral dengan tinggi 1880 cm dengan diameter setir kemudi 49 cm. Lalu masuk ke analisis stabilitas pada bangunan intek. Di sini akan membahas ketiga. Yang pertama, persyaratan teknis serta analisis gaya angkat yang dikhususkannya dalam gaya vertikal. Lalu perencanaan pada yang berat sendiri pada bangunan intek. Lalu masuk ke persyaratan teknis dengan syarat serta faktor keamanan yang telah sudah ditentukan. Lalu gaya uplift atau gaya angkat pada saat muka air banjir, pintu air terangkat, serta bangunan intek dari kedua pilar itu menahan 3,64 ton meter persegi. Dan begitu pun dalam muka air normal itu menahan 3,15 ton meter persegi. Lalu di sini adalah dari rekapitulasi dari beban-beban yang bekerja pada muka air normal. Dari ketiga syarat telah memenuhi faktor keamanan. Dan begitu pun dalam kondisi muka air banjir, dari ketiga syarat telah memenuhi faktor keamanan. Lalu masuk penutup, dapatkah bangunan intek menanggulangi banjir? Jawabannya adalah jadi dengan merencanakan tinggi serta lebar pada bangunan intek, serta memperhitungkan hidrologi, maka di bangunan intek pada studi kasus dapat mengendalikan banjir. Lalu pada rumus permasalahan yang kedua, efisienkah bangunan intek dalam menanggulangi banjir? Jawabannya adalah pada perencanaan ini dilihat dari dua kondisi. Yang pertama muka air normal serta banjir. Sehingga dapat ditarik kesimpulan pada struktur tubuh telah memenuhi syarat faktor keamanan. Lalu lampiran. Di sini saya berkonsultasi kepada Pak Imam Prasetyo selaku Kepala Seksi Sumber Daya Air yang dikhususkannya bangunan intek Jakarta Barat. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, terima kasih untuk tanggapan saya sendiri buat skripsi area uji alternatif pertama ya dengan skripsi perencanaan bangunan Intek sebagai pengendali banjir. Nah, tanggapan saya sendiri tentang bangunan Intek ini adalah ini bangunannya sangat bagus. Kenapa saya bilang demikian? Karena ini adalah suatu bangunan yang berfungsi sebagai penyadap aliran sungai. Nah, sebagai penyadap aliran sungai, di mana di kota-kota kita sekarang rawan terjadinya banjir karena curah hujan yang terlalu besar. Ini salah satu jalan buat menganalisis banjir gitu. Jadi pembuatan ini sangat bagus. Kenapa? Dia bisa mengalirkan air agar tidak masuk ke jalan raya atau ini ya terjadinya banjir. Itu aja sih. Sarannya gimana? Untuk sarannya? Sarannya kedepannya ini bangunannya lebih dikembangkan lagi atau diperluas lagi biar aliran air itu bisa lebih lancar. Ya, terima kasih.